Syekhni Syekh Sahibil Matan wa Sahibil Syarah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi barakatihi fi darin amin. Ya. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang masalah air. Air itu yang boleh dipakai untuk bersuci, ya, bersuci baik daripada hadas. Jadi bersuci itu ya bersuci daripada hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Ya, yang kedua adalah bersuci daripada najis, ya, bersuci najis. Kemudian air yang digunakan adalah yang disebut dengan air mutlak, yaitu air ya yang dia itu min asli khilqah, dasar apa? Dia masih asli di dalam penciptaannya, belum dicampur-campur. Sumal miyah, kemudian air tersebut tangqasimu, ya terbagi air tersebut ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian, ya. Ada air terbagi menjadi 4. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air suci, ya. Yang pertama air suci, ya. Air suci untuk dirinya sendiri, fi nafsihi, airnya itu suci. Mutahhirun, kemudian dia juga bisa mensucikan li ghairihi, untuk yang lain. Jadi ada air suci tapi mensucikan yang lain. Ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan isti'maluhu, penggunaannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, ya adalah air mutlak. Air mutlak ya, air mutlak itu maksudnya dia tidak punya nama, ya kecuali air. Ya, nanti ada air yang tidak boleh, tahir mutahhirin, ya apa istilahnya, tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa? Ya air kopi, air suci, dia enggak najis, ya. Ini pertama adalah air suci dan dia bisa mensucikan untuk perkara yang lain. Bisa membersihkan dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian juga bisa mensucikan daripada najis. Dan ghairu makruhin, tidak dimakruhkan isti'maluhu, penggunaannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air saja, air mutlak. Maksudnya mutlak apa? An qayyidin lazimin, dia mutlak tanpa ada batasan yang mengikat. Fala yadurru, maka di sini musannaf mengatakan tidak berbahaya al qayyidu, ya batasan al-munfiku, yang bisa lepas. Kama il bi'ri, ya seperti contohnya air sumur, fi qaunihi, di dalam keadaan air sumur situ mutlaqan sebagai air mutlak. Jadi ada batasan yang mengikat, ada batasan yang tidak mengikat. Ya, air mutlak itu air yang tidak punya batasan yang mengikat. Contohnya air sumur. Kenapa? Karena nama sumur itu ya karena kebetulan air di situ adanya di sumur. Kalau airnya di kolam, dia ganti namanya air kolam. Kalau dia di keran, dibilang air keran. Kalau dia di toren, air toren. Berarti ini namanya toren, nama daripada gelas, nama daripada sumur, mata air, itu bukan perkara yang mengikat. Itu qayyidnya. Maka ada juga perkara yang mengikat. Ya contohnya air kopi, air teh, itu mengikat. Kalau sudah mengikat, maka berarti qayyidnya ini qayyid lazim namanya. Qayyid atau batasan-batasan yang sudah tidak bisa mencukupi syarat sebagai air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya, wasani, jadi kita harus pahami ada air suci mensucikan halal, ya ada halal. Jadi ada air yang suci tapi tidak halal, bisa air suci tapi tidak halal. Jadi setiap perkara yang halal pasti suci. Setiap perkara yang halal pasti suci. Tapi tidak semua perkara yang suci itu halal.
Contohnya apa? Ingus ya, ingus misalnya kita ya, itu suci, tapi nggak boleh kita haram makan ingus orang ya, minum ingus orang nggak boleh. Atau yang kebanyak orang apa? Air mani suci nggak? Air mani suci. Air mani suci tapi haram ya. Kenapa? Dia termasuk khabith. Ya, termasuk yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi yang air mani suci ya, naudzubillah, ditelan nggak boleh. Ya, yuharrimu alaihimul khaba'ith ya. Orang perkara yang halal pasti suci, tapi yang suci belum tentu halal ya. Itu ada nanti di bab tentang khaba'ith. Jadi air mutlak ya, yang air yang tidak punya nama atau namanya ada tapi namanya berdasarkan tempat. Wasani ya, yang bagian yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fi thawbi. Yang kedua ada air suci mensucikan tapi makruh. Makruh apa? Isti'maluhu penggunaannya fil badani baik di badan fil badani di badan. Air makruh penggunaannya di badan, la fi thawbi tapi tidak makruh penggunaannya di baju. Apa itu? Di sini disebut wa huwa al-ma'ul al-musyammas. Al-ma'ul al-musyammasu, air yang dia panas ya, dipanaskan oleh matahari. Al-muskhanu bi ta'thir syamsi, yaitu air yang dipanaskan bi ta'thir syamsi dengan pengaruh daripada panasnya matahari fihi, di dalam air tersebut. Wa inna ma yukrahu ya syar'an bi qatrin harin, dan syarak ini atau aturan agama ini memakruhkan ya, dimakruhkan karena bi qatrin harin, yaitu air itu dipanaskan oleh matahari di daerah harin yang panas ya. Fi ina'in muntaba'in ya, pada wadah-wadah yang tercetak. Illa ina'an naqdaini, kecuali ya wadah-wadah yang terbuat daripada emas dan perak, li safai jauharihima, karena ya murninya atau bersihnya daripada jauhar atau partikel-partikel daripada emas dan perak. Begini maksudnya ini. Jadi Imam Nawawi mengatakan tidak ada air suci yang makruh walaupun dipanaskan matahari. Tapi ada sebagian ulama yang memang mengatakan makruh. Tapi alasan makruhnya ini karena dikhawatirkan berbahaya. Ya, misal air yang panas banget itu pun harus di daerah-daerah yang iklimnya panas. Kalau yang di Indonesia enggak termasuk. Syekh Nawawi Al-Bantani bahkan menulis ya dalam kitabnya termasuk Safinatun Najah bahwa untuk Indonesia ini bukan termasuk wilayah panas, sehingga air yang dipanaskan dengan matahari enggak ada masalah. Tapi ada beberapa daerah ya, di Afrika bahkan panasnya bisa sampai 40-an derajat. Ini dikhawatirkan menurut kedokteran itu mengandung ya, jadi ketika tempatnya air terbuat dari wadah-wadah logam selain emas dan perak, itu dikhawatirkan itu ada partikel-partikelnya yang ketika dipanaskan naik dia, sehingga bisa menyebabkan penyakit ya. Bahkan dikatakan ada penyakit belang ya, penyakit baros gitu. Tetapi ketika partikel wadahnya itu terbuat dari emas ya, maka emas dan perak tidak berbahaya. Maka karena tidak berbahaya tidak mengapa, tidak menjadi makruh. Ini kalau dikhawatirkan berbahaya. Jadi makruh kalau dikhawatirkan berbahaya. Bagaimana kalau berbahaya beneran? Kalau berbahaya beneran bukan makruh, namanya haram ya. Karena dalam kaidah kita satu hadis mengatakan la darara wala dirara ya. La darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi kalau memang nyata bahayanya, malah itu bukannya apa namanya, bukannya haram, bukannya makruh, tapi jadi haram gitu. Ya paham ya? Jadi kalau makruh ini kalau dikhawatirkan berbahaya. Makanya rokok itu makruh kata ulama-ulama ya, karena dikhawatirkan berbahaya. Kalau bahaya beneran bukan makruh, jadi haram. Makanya orang yang merokok itu kalau bisa diganti sama korma belum puasa ya. Ada orang nanya, "Ustaz, saya udah coba ganti sama korma nggak bisa nyala," katanya. Rokoknya nggak bisa nyala. Ya rokoknya kormanya disundut, ya nggak bisa nyala ya. Jadi dia ganti rokok dengan korma, nggak bisa nyala kata dia.
Ternyata salah dia apa disundut itu si kormanya, yang nggak bisa nyala, dimakan maksudnya. Ya, begitu. Wa idza barada zalat al-qarahatu, ya. Dan apabila telah kembali dingin, tadinya panas nih yang membahayakan, khawatir tapi belum mesti. Kalau udah mesti jadi haram. Ya, kalau mesti jadi haram, ya. Kalau dikhawatirkan berbahaya ini kemudian kembali kepada ini, dan di makruhnya juga bukan di pakaian ya. Kalau pakaian nggak apa-apa ya, karena nggak pengaruh ya. Oh, pakaiannya jadi luntur ya, nggak ada masalah pakaian luntur. Yang khawatir kan badannya ya. Jadi apabila kembali dingin dia zalat al-karahatu, maka makruhnya hilang ya. Tidak ada kemakruhan sama sekali, kan balik dingin ya. Wakhtara an-Nawawi, dan memilih Imam Nawawi apa adamal karahati, tidak ada makruh sama sekali mutlakon, secara mutlak enggak ada, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak ada kemakruhan sama sekali. Wa yukrahu, dan juga dimakruhkan aidon ya apa syadidul sukhunati ya, air yang begitu banget panasnya ya, panas yang bisa membahayakan. Jadi istilahnya air yang dipanasin yang kadar panasnya itu takut-takut berbahaya. Wal burudati, dan juga syadidul burudati, air yang banget dinginnya yang bisa menyebabkan penyakit juga, itu juga dikhawatirkan kepada badan yang nggak kuat sakit, maka itu juga makruh. Jadi bukan hanya yang dipanaskan matahari sebetulnya. Jadi perkara-perkara yang bisa mengkhawatirkan bahaya itu makruh. Ya, ini paham ya, bahwa ini bisa mengkhawatirkan. Kalau jelas-jelas berbahayanya itu bukan makruh lagi, tetapi haram. Wal qismus tsalitsu, dan yang ketiga ya, air yang ketiga itu tahirun fi nafsihi, air itu suci pada dirinya ya, airnya suci enggak najis. Tapi ghairu mutahhirin, airnya itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan li ghairihi kepada barang yang lain. Wa huwa al-ma'u al-musta'malu, yaitu pertama adalah air musta'mal, air yang telah dipakai untuk bersuci. Fi raf'i hadatsin, ya, baik air itu telah untuk menghilangkan hadas, au izalatin najisin, atau air yang telah dipakai untuk menghilangkan najis. Illam yataghayyar, jika air itu tidak berubah, walam yazid, dan tidak bertambah apa waznuhu, wazannya, timbangannya air tidak bertambah setelah dipakai bersuci mensucikan najis, airnya tidak nambah. Ba'dang fisalihi, setelah pisahnya air, amma daripada benda, karena yang benda tersebut ya, ba'da tibari ma, setelah menghitung perkara, yatasharrabuhu, yang nyerap ya, yatasharrabu, yang menyerap kepada air, al maksula ya, yatasharrabu, menyerap kepada air, al maksulu, benda yang dicuci, minal ma, daripada air. Ini paham ya. Jadi ketiga ini air suci tapi tidak bisa mensucikan lagi. Ini di dalam kitab Kifayat Akhir ini sebutkan kenapa kok air yang pernah dipakai bersuci itu tidak bisa lagi dipakai bersuci, karena tidak ditemukan sahabat menggunakan air ya yang telah dipakai untuk berwudu. Ya, airnya dikumpulin di wudu lagi enggak. Tapi ada juga sahabat ya, dalam kitab Haidz Sahabat disebutkan. Jadi sahabat berebutan ngambilin air bekas wudunya Rasulullah, diusap ke mukanya ya, ngambil berkah ya, ngambil berkah daripada sisa-sisa Rasulullah ya. Itu kalau di Haidz Sahabat disebutkan tuh, bahkan sahabat itu saking ngambil berkahnya, ada darah bekamnya Rasulullah diminum ya, darah bekam Rasulullah tidak dibuang tapi malah diminum ya, karena semua yang ada ya, sepakat ulama, seluruh yang keluar dari Rasulullah itu hukumnya suci ya, seluruh yang keluar dari Rasulullah hukumnya suci. Dalam Musnad Ar-Razzaq malah ada ceritanya ya, wah takut nih katanya, ini mana tuh dalilnya? Ada di Musnad Ar-Razzaq, itu waktu Rasulullah sakit itu kencingnya Rasulullah ditampung, disuruh buang sahabat, kemudian sama dia malah diminum. Wah, kencing najis, itu kencing kita. Kalau kencing Rasulullah tidak najis. Kenapa begitu? Karena pilihan. Bahkan jangankan Rasulullah, ada serangga di dalam Al-Quran yang dipilih oleh Allah itu tidak najis, itu yang keluar dari tubuhnya, yaitu apa namanya, lebah
Di surat An-Nahl, surat Lebah, Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifaa'un linnas. Keluar daripada min butuniha, daripada perut-perutnya lebah, syarabun, minuman, mukhtalifun, yang bermacam-macam, fihi syifaa'un linnas, yang minuman itu semuanya adalah sebagai obat, sebagai kesehatan, ya. Jadi banyak yang dari lebah ternyata bukan madu, bukan hanya madu saja, banyak yang keluar dari lebah itu suci. Jadi serangga aja punya keistimewaan, masa manusia yang istimewa itu beda, ya, masa najis, ya, gitu, ya, seperti itu. Jadi suci. Tetapi Rasulullah kenapa beristinja, bersuci, ini adalah untuk mengajarkan kepada kita. Jadi itu air yang suci tapi tidak bisa disucikan, yaitu air mustakmal. Yang kedua, yaitu air yang telah dipakai untuk menghilangkan najis, ya, itu mustakmal. Tapi catatannya apa? Air yang dipakai untuk menghilangkan najis, jika air itu tidak berubah, ya, baik daripada segi warna, bentuk, warna, rasa, bau, dan juga walam yazid waznuhu, tidak nambah timbangannya. Misalnya begini, jadi kan ini ada bekas najis nih, baju najis, ya, kemudian kita siram, ya, najisnya, tapi syaratnya hukmiyah, ya, najisnya misalnya kayak najis anak kecil kencingnya kita lap, ya, pakai toponya udah kering, syaratnya toponya udah kering, najis hukmiyah namanya. Jadi udah nggak ada najisnya lagi, secara ain, secara nampak mata udah nggak kelihatan, disiram. Kan ada air yang jatuh tuh, air yang jatuh. Lah kalau air yang jatuh ini tidak berubah airnya, dalam arti baunya tetap bau air, rasanya rasa air, ya, kemudian warna juga masih air, maka ini namanya mustakmal, ya, dan tidak nambah timbangannya. Setelah nyiram, airnya kita satu gayung kita siram, begitu jatuh kok jadi 2 gayung, dari mana nih 2 gayungnya, 1 gayungnya lagi, itu berarti nambah dia. Nah ini jadi najis nih kalau begini, paham, ya? Ya. Karena berarti ada sesuatu yang menyebabkan airnya jadi nambah. Kalau kita siram 1 gayung kok jadi yang jatuh banyak banget, berarti di toponya itu jangan-jangan tadi banyak air tersimpan, ya, itu syaratnya. Jadi tidak berubah air yang disiram, kemudian tidak nambah, volume air tidak nambah. Setelah apa? Setelah dihitung ba'da i'tibari, setelah dihitung mayatasharrabuhu al-maghsul, setelah dihitung daripada berapa yang kira-kira nyerap di kain, berapa yang jatuh. Kalau kita 1 gayung yang nyerap kira-kira seper berapanya, yang jatuhnya berapa. Jadi kira-kira misalnya 1 gayung, pasti kan jatuhnya nggak mungkin 1 gayung, pasti kurang karena ada yang nyerap juga, ya. Tapi kalau 1 gayung jatuhnya 1 gayung, itu berarti nambah juga tuh. Kenapa? Karena tadinya kan toponya kering, kok jadi 1 gayung lagi, berarti yang nyerap apa hasilnya? Yang nyerap itu kan ada hitungannya juga, volume air, kira-kira begitu. Ya, ketika disiram topo yang tadi ada najisnya, najis hukmiyah, kemudian jatuh airnya, dia tidak berubah airnya, tidak nambah daripada ukuran volumenya, maka air yang jatuh itu yang namanya mustakmal, namanya air yang dipakai untuk bersuci. Makanya kalau kita lagi mau nyuci baju, ya, baju di mesin cuci itu jangan airnya dulu ditaruh di mesin cuci. Jadi pakaiannya yang ada mungkin ada najis-najis hukmiyah, kita masukin mesin cuci, kemudian kita siram, ya, kita masukin air, maka itu tadi baju yang tadi najis hukmiyah, hukumnya suci, walaupun enggak 2 kula, ya. Tapi kalau airnya kita masukin dulu ke mesin cuci, apalagi udah dikasih sabun, baru kita masukin pakaiannya, maka itu 1 mesin cuci jadi najis kalau pakaiannya ada najis. Kenapa? Karena syarat mensucikan najis itu air yang datang ke najis, bukan yang najis datang ke air. Kalau air yang kita masukkan dulu di mesin cuci, baru kita masukin pakaian, berarti najisnya itu, kalau pakaian ada najisnya, ya, pakaian itu najisnya itu mendatangi air, maka air yang kurang dari 2 kula itu menjadi najis, ya, muta najis. Tapi sebaliknya, kalau pakaian yang ada najisnya kita taruh, kita siram, berarti air yang datangi najis, berarti hukumnya suci, gitu. Hukumnya suci, jadi airnya jadi mustakmal.
Mustakmal berarti kan suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Tapi suci, enggak najis, sudah aman, mesin cuci aman, baru kasih sabun, ya. Begitu juga misalnya ada najis di lantai, ya. Ya, kita ambil lap kering, itu berupa misalnya tisu lah, kita lap kering tuh, atau tai ayam tuh di istilahnya di teras rumah, kita ambil lap kering, kita buang. Nah, berarti itu tadi ada najisnya tapi udah hilang tuh najis ayamnya, baru ambil air, ya sedikit aja segelas misalnya, siram seukuran tadi najis yang kita lap, maka itu najisnya jadi suci, kemudian airnya jadi mustakmal, jadi nggak apa-apa kita injak, nggak najis. Tapi kalau kita langsung siram, kita langsung semprot begitu, ya, ada tai ayam kita semprot atau kita siram, ternyata itu kotorannya nggak ngikut semua, kotorannya nggak ngikut semua, ada masih sisa-sisa, itu jadi najis semua akhirnya itu lantai. Kalau kita mau siram sampai keluar rumah, kita siram semua, ya najis, tetap najis ya, yang kotoran yang jatuh bersama air itu jadi najis karena air bersama dengan kotoran. Tetapi yang tadi di lantai tadi karena udah hilang najisnya, itu jadi suci, itu jadi mustakmal namanya, ya. Jadi mustakmal. Terus najis yang jatuh ke tanah bersama dengan air itu najis. Kenapa? Karena najis bercampur dengan air. Maka caranya yang benar ya sebetulnya yang paling bagus, ambil lap kering, ya, kemudian kita siram. Lah airnya jadi mustakmal. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu air yang suci tapi tidak bisa disucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Kemudian termasuk air mustakmal wal mutaghayyir, yaitu air yang berubah. Air yang maksudnya air yang termasuk golongan yang tidak bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang berubah. Jadi tadi air mustakmal yang dipakai bersuci atau dipakai untuk menghilangkan najis. Nanti air mustakmal pun itu hanya pada basuhan yang wajib, ya. Kalau basuhan sunnah tidak termasuk mustakmal. Misalnya ada orang wudu ini kan yang termasuk wajib itu basuhan pertama, basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Maka yang dianggap mustakmal itu hanya basuhan yang pertama saja, ya. Basuhan kedua, ketiga dikumpulin lagi, buat wudu lagi boleh, ya. Begitu, ya. Kemudian air yang dipakai berwudu oleh sobi, anak kecil yang tidak menghilangkan hadas, juga tidak mustakmal karena anak kecil kan belum ada kewajiban, ya. Dia wudu, akhirnya kita kumpulin lagi, terpakai lagi boleh, ya. Kemudian bagian daripada ketiga ini termasuk, ya, walaupun bukan mustakmal tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, wal mutaghayyir, yaitu air yang berubah. Wa min hadzal qism al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya. Jadi air itu kan ada tiga, ya, sifatnya air di segi warnanya, dari segi baunya. Kemudian yang ketiga dari segi rasa. Rasa ini bisa juga bukan hanya kita lidah itu, licinnya itu rasa. Misalnya tangan kita pegang nih, air kok jadi berminyak begini, itu berarti rasanya udah berubah tuh. Kalau air kan biasanya dipegang nggak berminyak, ya. Ya air tuh ya biasa gitu dipegang. Kok dipegang airnya kok jadi berminyak, ini berarti rasanya udah berubah. Nah itu nggak boleh berubah, tidak boleh berubah. Kalau berubah maka air itu jadi suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, ya. Bima bisyai'in, berubahnya dengan perkara khalatahu, yang mencampur pada air, minat tahirat, daripada barang suci. Jadi kalau air ya suci kemudian bercampur dengan barang yang suci, barang suci apa, ya, kopi, teh, segala macam warnanya berubah, itu kan barang suci itu, maka air sini tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, ya. Begitu, paham, ya? Jadi kalau misalnya bercampur dengan barang najis, ya bukan air mutaghayyir namanya, air mutanajis namanya, ya, air mutanajis. Tapi ini bercampurnya, berubahnya air tersebut sebab perkara yang suci, kopi dan sebagainya, ya. Yamna'u itlaqa ismil ma'i, sehingga perubahan itu mencegah daripada nama air menjadi mutlak, ya. Kemutlakan air berubah, jadi akhirnya dibilang air kopi. Air kopi berarti dimasukin ke gelas jadi air kopi, dimasukin ke termos air kopi, ya. Itu berarti udah nggak mutlak lagi, ya. Fa innahu tahirun ghairu tuhurin, ya.
atau fa innahu tahirun ghairu tahurin, maka air tersebut adalah suci tapi tidak bisa dipakai secara bersuci lagi. Hisyan kan at-taghayyuru au taqdiriyan, ya. Baik berubahnya secara nyata, hissi itu nyata, au taqdirian atau berubahnya secara kira-kira. Ka'an ikhtalata, contohnya air bercampur bilma dengan air, ma yuwafiquhu fi sifati, yang campuran air tersebut dengan yang cocok dengan sifatnya air. Contohnya kama'il waradi, berubahnya air dengan sebab air mawar, al-munqati'i yang telah hilang, ar-raihatu baunya mawar. Ini jadi gini. Tadi kan kelihatan air campur kopi jadi berubah secara hissi, secara nampak secara zahir bahwa itu berubah, itu nggak bisa dipakai bersuci. Yang kedua, berubahnya tapi dengan perkara yang takdiri, kira-kira, ya, berubahnya dengan perkara yang kira-kira. Contohnya ada air mawar, tadinya wangi, lama kelamaan air mawar itu wanginya hilang, warnanya putih, baunya hilang. Nah kemudian itu ada air mawar kira-kira segayung dicampur dengan air suci segayung. Lah sebenarnya airnya jadi 2 gayung, jadi 2 gayung ini tidak kelihatan berubah. Kenapa? Karena air mawarnya tersebut yang tadinya wangi udah nggak wangi lagi, cocok dengan sifatnya air itu, air mutlak. Apakah itu boleh dipakai bersuci? Ini tidak boleh dipakai bersuci lagi. Kenapa? Karena pada hakikatnya berubah, tapi berubahnya takdiri. Ya, apa itu berubah takdiri? Kita kira-kiranya begini. Itu air mawar kira-kira kalau dia masih punya bau setengah segayung, masuk ke air segayung, kira-kira air segayung jadi berubah nggak? Kalau kita takdirkan dia punya bau, punya rasa, punya warna, oh berubah itu, oh berarti airnya dianggap air berubah, tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, walaupun secara nyata hissi nggak ada tuh. Kemudian wal ma'al musta'mal, dan juga berubah karena air musta'mal. Fa illam yamna itlaq ismil ma alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahir yasiran aw bima yuwafiquhu al ma fi sifatihi qudira mukhalifan wa lam yataghayyar fala yaslub tahuriyatahu fa huwa mutahhirin li ghairihi. Jadi yang kedua berubah sebab air musta'mal, ini yang sering kita pahami ini. Tadi kan air berubah dengan sebab air yang mencocoki sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya, seperti air mawar yang sudah tidak ada bau. Maka kalau kira-kira itu berubah secara, kalau misalnya air mawar ditakdirkan dia punya warna, bau, dan rasa, maka ya, itu airnya tidak boleh dipakai untuk berwudu. Atau kedua, ya, berubah yang takdiri, yaitu karena kecampur dengan mustakmal. Kita lagi wudu, ada air satu ember, kemudian bekas basuhan yang pertama jatuh kepada ember tersebut, jadi air suci bercampur dengan air mustakmal. Apakah itu airnya boleh dipakai berwudu nggak nih? Ya. Kan kata orang dulu, hati-hati nanti bancret ke ember jadi mustakmal. Lah ini air yang tadi seember kebancretan air wuduan yang pertama, ya air wuduan yang pertama, bukan kedua ketiga, maka sama seperti air mawar tadi hukumnya. Apa maksudnya? Ditakdirkan dulu, kira-kira ini air seember, tadi bancret kira-kira berapa tetes? 2 tetes. Kira-kira kalau 2 tetes punya bau, punya rasa, punya warna, tapi sedang yang enggak terlalu kuat, ya hitungannya tidak terlalu kuat, ditakdirkan kira-kira bisa enggak itu air satu ember jadi berubah? Oh enggak berubah, berarti itu belum mustakmal, airnya masih dipakai lagi bisa. Tapi kira-kira ini yang jatuh banyak nih, tadi saya wudu, atau mandilah, kalau mandi kelihatan tuh, begitu mandi jubar banyak, sehingga itu kira-kira itu mandi wajibnya itu masuk ke ember lagi, ya kira-kira air yang tadi bekas mandi wajib yang masuk ke ember, kalau dikira-kira air bekas mandi wajibnya itu punya bau, punya rasa, punya warna, merubah daripada air di ember, baru itu namanya air mutaghayyir, bukan mustakmal. Air yang telah berubah tapi berubahnya secara takdiri, tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, ya begitu. Tapi kalau dikira-kira ternyata tidak, maka di sini disebutkan kata ulama, fala yaslub tahuriyatahu, tidak menghilangkan daripada kesucian,
fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air itu tetap suci untuk bisa dipakai untuk bersuci. Ini paham ya? Karena ada orang tuh saking hati-hatinya gitu lagi wudu nggak mau bancret karena alasannya apa? Nanti jadi mustakmal. Bukan, itu bukan mustakmal. Air yang kena bancretan air mustakmal itu bukan mustakmal, tapi itu air yang berubah. Tapi berubahnya secara takdiri, secara kira-kira. Kalau memang itu ketika kita perkiraan itu berubah, ya berarti air itu ya bukan mustakmal, tapi air itu udah berubah karena kecampuran air mustakmal yang merubah daripada sifat air. Maka itu nggak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Tapi kalau kira-kira tidak berubah, nggak apa-apa pakai lagi, cuman 1 tetes 2 tetes ya nggak apa-apa lah gitu ya. Seperti itu ya, paham ya? Ya. Kemudian wahtaraza wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya, sini silakan. Sampai sini aja dulu ya, biar nggak terlalu puyeng ya. Banyak-banyak malah. Ada yang tanya boleh? Ya. Ada orang cuci burung kan? Ya. Ada kotorannya. Ya ada itunya apa namanya, tainya ke bawah gitu ya. Kalau yang ketika kita siram sehingga burungnya kita kandangnya kita siram, kalau misalnya itu di dalam kandang itu tainya betul-betul habis, benar-benar bersih, tidak ada kerak-keraknya sama sekali, berarti yang di kandang itu airnya suci. Tapi air yang jatuh bersama tai burung itu najis. Tapi kalau misalnya kita siram ternyata masih ada kerak-keraknya burung yang nggak bisa bersih semua, berarti yang di kandang juga najis, yang di bawah najis semua. Begitu ya. Makanya hati-hati ya seperti itu. Kecuali kalau dia nyucinya pakai air 2 kula. Air 2 kula berapa ukurannya? 60 kali 60 kali 60. Jadi langsung dimasukin ke air 2 kula, digosok-gosok-gosok. Jadi tainya jadi nyebar di air 2 kula tersebut, itu suci semua. Itu suci semua. Atau begini juga. Ada air kebancretan najis. Misalnya kita ada air seember nih, kebancretan najis. Karena airnya kurang dari 2 kula, ya, kan syaratnya ya. Kalau najis, ya, kalau air kurang dari 2 kula, kalau kemasukan najis, walaupun tidak berubah airnya, itu hukum airnya najis. Tapi kalau air yang 2 kula, ya, 2 kula, kalau kemasukan najis, dia akan menjadi najis kalau airnya berubah. Jadi airnya banyak 2 kula, 60 cm kali 60 kali 60, kemasukan daripada najis. Kalau belum berubah, maka hukumnya air suci. Tapi kalau udah berubah, maka air 2 kula jadi najis. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula, ya, kalau air kurang dari 2 kula, maka walaupun setetes saja seember, setetes saja itu air kencing masuk najis. Bagaimana biar suci? Kita tambahin airnya. Kan sebetulnya nggak berubah tuh, ya. Menurut qaul qadim Imam Syafi'i, kita tambahin airnya itu jadi suci. Yang penting tambahannya melebihi volume tadi najisnya tadi. Misalnya tadi najisnya setetes, tambahin kira-kira lebih dari situ. Daripada dibuang kan sayang. Apalagi kalau kita buka kerannya, airnya kan jadi luber tuh. Itu udah suci tuh. Ya, karena kalau dibuang kan sayang. Air 1 ember, apalagi kita lagi pergi-pergi nih, lagi berangkat kemana, ke Jawa kemana, kan kita nggak tahu tuh waktu lagi kita masuk ke kamar mandi, ya, kamar mandi umum, itu kita nggak tahu orang sebelum kita najisnya bagaimana cara mensucikannya. Maka caranya, ya, yang penting itu tidak ada bau najis, kita tuang aja itu ember, apa istilahnya, kerannya, biar dia luber dulu, ya, baru kita pakai, biar kita nggak ragu-ragu, ya. Kenapa? Karena ketika air itu udah meluber, ya, yang penting airnya tidak berubah, air kurang dari 2 kula dan dia udah ada yang kebuang, maka hukum airnya tetap suci. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Airnya 2 bulan kayak kolam bukan? Tapi warnanya itu. Ya, oh gitu. Itu nanti pembahasan nanti ada sebetulnya. Jadi kalau perubahan yang tidak bisa dihindari tetap suci. Contohnya berubah karena tempat lewatnya. Ya, tempat lewatnya kayak air kali itu. Ya, jadi nggak bisa dihindari tuh tanahnya itu sehingga jadi coklat. Itu tetap perubahan yang tidak berbahaya, maksudnya tidak mengapa. Kemudian contoh lagi berubah karena dia diam lama, airnya jadi berlumut, warna hijau. Itu juga termasuk perubahan yang dibolehkan, ya. Atau berubah karena tidak bisa dihindari. Contohnya ada daun. Daun kan tiap hari rontok dia. Sehingga akhirnya banyak itu daun di kolam. Sehingga akhirnya kolamnya jadi
baunya bau daun, rasanya rasa daun, itu termasuk suci. Kenapa? Karena itu termasuk yang sulit untuk dihindari. Kecuali berubahnya karena buah. Contohnya misalnya ada kolam kemasukan daripada duren, oh jadi bau duren, ya itu nggak boleh. Kenapa alasannya? Kok berubah sebab buah tidak boleh, sedangkan berubah dengan daun itu boleh? Karena buah kan jarang-jarang. Buah itu masa setiap hari jatuh kan jarang. Nunggu matang dulu baru jatuh. Tapi kalau daun tiap hari orang tuh harus. Ya, jadi perubahan itu termasuk perubahan yang boleh. Atau perubahan yang emang ngambilnya dari air. Contohnya air dicampur garam. Ya, air campuran kita mandi wajib tapi pakai air campur garam biar sehat misalnya. Karena garam itu asalnya dari laut, maka perubahan jadi rasanya rasa asin itu termasuk perubahan yang boleh. Kalau yang nggak boleh air, ya mau mandi wajib air kasih gula, jadi manis, itu nggak boleh. Karena gula itu bukan asal daripada. Nah, jadi perubahan jadi hijau, jadi coklat, tapi berubahnya karena tempatnya, tempat lewatnya, tempat diemnya, ya itu termasuk perubahan yang boleh. Ya, atau tempat asalnya berubah sebab dikasih garam, garam asalnya di laut, dimasukin ke air. Itu perubahan yang boleh. Kemudian atau perubahannya dengan perkara yang memang tidak bisa dihindari. Ya contohnya tadi kemasukan daripada daun sehingga daunnya hancur, warnanya air jadi berubah, termasuk itu tetap boleh dipakai untuk bersuci, mandi wajib, menghilangkan najis, dengan wudu pun boleh. Wallah. Ya, gimana? Ya. Ya. Pada saat kita berada di posisi di luar rumah, Ya. entah itu di mall, itu buang air kecil prostat. Ya. Saya seorang ragu nih, apakah pakaian atau celana saya terciprat air najis enggak gitu kan? Iya. Solusinya apa? Di dalam fikih itu ada yang namanya al-aslu al-adam. Ya, pada dasarnya kalau perkara-perkara itu tidak kita lihat secara nyata, maka dianggap tidak ada. Jadi al-aslu al-adam maksudnya begini, kita mengambil dasar air itu kan dasarnya suci, air dasar suci, pakaian kita tadinya dasarnya suci. Ya. Dasarnya pakaian kita bawa dalam keadaan suci. Kemudian ketika kita ke kamar mandi ada kemungkinan itu kena najis, tapi kita tidak tahu. Kita ragu-ragu aja. Maka perkara yang yakin tidak bisa kalah dengan ragu-ragu. Qaidahnya al yaqinu la yuzalu bisyak atau al yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan tidak boleh kalah dengan sebab ragu-ragu. Tadi kan kita dari rumah yakin bahwa ini baju kita najis. Setelah masuk kamar mandi, jangan-jangan bancret nih. Tapi kita tidak lihat, kecuali kita lihat langsung. Ada perkiraan, ada ragu-ragu. Maka ragu-ragu ini tidak boleh mengalahkan keyakinan. Keyakinannya apa? Tadi kan kita dari rumah kan jelas nyata yakin bahwa kita memakai pakaian yang suci. Ya, ketika masuk kamar mandi ada kemungkinan, ya, yang kita kemungkinannya itu bisa kemungkinan kuat, bisa kemungkinan lemah, tapi kita tidak bisa lihat secara langsung. Maka hukum pakaian tersebut hukumnya suci. Ini kalau menurut fikih ya. Tapi kalau menurut kalau kehati-hatian, iya kalau bisa kita siram dikit. Karena Rasulullah SAW kadang tuh sarung beliau tuh disiram di sini, dibancretin. Jadi misalnya sarung Rasulullah diambil air, bancretin di sarungnya, tempat kemaluan. Itu pelajarannya apa? Biar kita nggak ragu lagi. Jangan-jangan saya kencing. Enggak. Tadi kan saya siram. Misalnya, takut-takut kan kita lagi ruku, lihat lempangan situ kok ada basah-basah. Apa kencing ya? Sekalian aja kita siram, biar yakin kan? Ya begitu. Jadi boleh kita lakukan itu. Tujuannya apa? Agar was-wasnya hilang. Kalau enggak takut was-was, biar tambah mantep gitu. Ya daripada kita ragu-ragu mengganggu ibadah kita, walaupun secara fikih dia tidak najis, siram aja dikit badan kita gitu. Ya. Pernah dengar Pak Ustaz? Ya. Jadi dikasih solusi sementara kita ambil air di tangan, Ya. cipratan di celana kita, Ya. kemudian saya bersihkan najis atau tempat. Ya. Ya seperti itu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi biar kita mantep gitu. Jadi kita Cipratin. Ya kira-kira yang kita ragu-ragu di situ bancret. Ya, kita siram. Ciprat jangan banyak-banyak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin, ya nggak bisa begitu, harus disiram. Kita yakin bancret tadi ada kencing yang masuk, ya udah kita siram.
nggak bisa bancret. Bancret itu kan agar hati kita tuh nggak ragu. Kok basah nih? Tadi kan emang kita bancretin. Ya, jadi tujuannya begitu. Bancretin itu biar kita jadi nggak bisa dipengaruhi setan. Kalau kata setan, kamu tadi keluar tadi dikit tuh, atau kamu tadi kena bancretan kencing tuh. Enggak dong, saya bancretin nih, saya nyipretin. Begitu tujuannya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk pelajaran agar kita tidak ragu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, gimana? Ya, sudah semua. Iya. Kalau misalnya ini bisa misalnya kencing ya, kita keringin aja dulu, tandain, ya tandain, keringin, udah kering berarti najisnya jadi hukumnya tuh, ya. Nah setelah itu ambil air, kita siram seukuran tadi, maka hukumnya jadi suci. Tapi kalau kita mau cuci langsung masih dalam keadaan basah, harus dibawa semua diangkat, repot ya kan? Jadi bagus. Kalau ada tai ayam, ya tai ayam ke masjid, kita ambil, kita bersihkan sampai betul-betul hilang itu tainya. Ya tandain, kasih kapur. Ini ada najisnya, jangan diinjak. Ya. Nanti kalau kira-kira udah kering betul, ya sehingga udah nggak ada bentuk najisnya, udah nggak ada, ambil air seukuran yang tadi yang kita elap, suci jadinya. Nggak perlu ini karpet kita ambil, kalau begitu repot. Tapi kalau dalam keadaan najisnya masih ada, tai ayam masih ada, ya harus begitu, harus diambil, dicuci, ya. Tapi kan repot, ini kan panjang nih karpetnya, ya bukan kayak sajadah, tapi satu. Maka caranya yang paling mudah itu begitu. Nah, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Atau kasur, biar kering dulu, dikencingin yang mompol, kering dulu, ntar disiram seukuran najis suci. Rasulullah SAW ketika ada orang Badui, jadi ada seorang Badui namanya Hurqus bin Zuhair. Ini orang Badui, orang Khawarij lagi. Hurqus bin Zuhair atau nama lakopnya Dzulhuwaisirah. Ya, dia ini masuk Islam memang orangnya sul adab. Ya, tidak disebutkan namanya di dalam kitab Bughiyah Al-Murtasyidin, disebutkan namanya Hurqus bin Zuhair atau Dzulhuwaisirah. Bahkan saking sul adabnya si Hurqus bin Zuhair ini, dia pernah ngomong, seandainya Rasulullah meninggal, saya mau nikah sama istrinya, ya begitu, sampai istri Nabi diincar sama dia. Hurqus bin Zuhair atau Dzulhuwaisirah, sampai dia itu ketika Rasulullah lagi bagi ghanimah, Rasulullah begini, "I'dil ya Muhammad, adil kamu Muhammad." Rasulullah kata, "Celaka kamu, kalau saya tidak adil, nggak ada orang yang bisa adil." Kata Rasulullah. Nah ini diceritakan, dia ini masuk Islam, tiba-tiba dia enak sekali di pojokan masjid dia kencing. Itu sahabat marah. Ya, sahabat marah, tapi kata Nabi tahan. Karena apa hikmahnya? Kalau dia dimarahin, ya lagi enak-enaknya kencing, ntar malah kemana-mana nyebar ini, biar satu tempat. Nah kebetulan lantai Masjid Nabawi itu dari tanah pasir, sehingga najisnya langsung turun ke bawah, bukan keramik, turun ke bawah. Nah, maka Rasulullah mengajarkan sahabat ambil air, kemudian siram di tempat najis tadi, maka air yang di atas menekan daripada najis ke bawah, maka najisnya jadi suci. Tapi kalau yang lantainya yang ini keramik, ambil kita siram dalam keadaan basah, ya malah najisnya kemana-mana. Jadi kayak tadi kasur kencingan ompol, biar kering dulu, nanti disiram seukuran ompol tadi, udah langsung bisa dipakai lagi, ya tidak najis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Berlaku juga untuk sofa, Pak. Kan di rumah saya banyak. Iya. Iya, kucing. Kucing yang nakal, kencing di sofa. Iya. Kalau saya kotorin terus kan Repot. Dia bisa begitu. Jadi solusi sama seperti tadi. Tadi bisa. Siram. Iya, siram. Sampai kering dulu tapi. Ya, kalau disiram, kadang kucing itu kadang baunya masih ada. Berarti masih ada najisnya. Karena kan termasuk ainiyah itu kan bau, rasa dan warna. Ya, kalau emang udah nggak ada baunya, berarti tinggal hukmiyah namanya. Tinggal disiram, sopanya aman. Ya, suci, ya, dan kita duduk nggak apa-apa, aman. Begitu. Tapi kalau baunya masih nyisa, karena katanya kucing itu baunya biasanya walaupun udah kering masih ada. Ya, berarti masih ada tuh najisnya. Namanya ainiyah bukan hukmiyah. Kenapa? Karena
masih ada bendanya, yaitu berupa bau. Tapi kalau yang tidak ada baunya itu namanya najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah tadi cara mensucikannya tinggal disiram seukuran itu, maka hukumnya suci. Air yang bekas nyiram tadi hukumnya namanya mustakmal, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Tadi kita udah siram, tetap bau. Jadi kita mensiasatinya pakai air sabun. Oh ya, itu nggak boleh, karena air sabun bukan menghilangkan bau, cuma nutupin. Air harus yang namanya mensucikan harus dengan air yang mutlak tadi, tidak boleh pakai air yang dicampur-campur. Maka caranya ya kita benar-benar sampai tidak ada baunya. Ya, kalau masih ada bau berarti masih ada bendanya itu. Karena bendanya najis itu baunya, ya, rasanya, warnanya itu berarti masih ada ain. Ya, kita jadikan dulu hukmiyah. Hukmiyah itu maksudnya apa? Baunya enggak ada, rasa enggak ada, warna enggak ada, berarti itu hukmiyah. Nah, hukmiyah begitu cara mensucikannya. Kalau masih ada airnya, ya kita gosok-gosok dulu sampai hilang kira-kira baunya, baru nanti udah kering baru kita siram seukuran tadi najisnya. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Ya, insyaallah pelajaran sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut besok ya. Wahtaraza biqauli khailatahu an tahirat al mujawir ya. Air yang berubah tapi bukan berubah dengan perkara yang bercampur, tapi mujawir itu tetangga artinya. Jar itu kan tetangga, mujawir. Jadi berubah kemasukan batu misalnya, batu sama air kan dia tetanggaan, dia nggak bisa nyampur. Nah, ini termasuk perubahan-perubahan yang boleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrabat lana fi dinina, tawassalna bi ta'limi an tarzuqana wasi'a wa an tarzuqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.